Nah, kesempatan ini saya sangat kagum dengan ceramah beliau. Di lain sisi beliau gagah, muda, tapi istrinya satu. Tapi di lain sisi apa yang beliau sampaikan bisa membuat kita paham dan mengerti. Marhaban dengan para kiai mulai sejak dulu itu satu, Pak, bukan dua, tapi satu, saling berguru satu sama lainnya. Saya, ayah saya, kakek saya, semuanya pernah mengambil ilmu dari Syekhona Khalil Bangkalan. Bukan ajaran Belanda, bukan ajaran PKI, bukan ajaran mereka, tapi ajaran para kiai terdahulu. Bagaimana para kiai dan habaib itu satu, bukan dua, bukan habib-habib, kiai-kiai, tapi kiai dan habib itu satu. Mereka satu dalam darah dan perjuangannya serta saling bahu-membahu dalam dakwah. Tuhan yang digembar-gemborkan di zaman sekarang, oh kiai pribumi. Loh, kalau mereka kiai pribumi, lalu siapa kita habaibnya? Prilangit gitu? Kan nggak mungkin. Kita juga dilahirkan di bumi Indonesia, di Nusantara. Janganlah untuk menengah-nengahi memutus-mutuskan, oh ini kiai pribumi, oh ini habib prilangit. Lucu antara pribumi dan prilangit, sudah ya hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan ini baru kali ini nih saya ingin mereaction Lora Ismail atau Gus Ismail. Kalau di Jawa ini Gus, kalau di Madura Lora, kalau di Jawa Barat juga Ajengan. Ya kayak habaib aja, habaib di Jawa ada yang manggil Habib, ya di Jawa Timur ada yang manggil Sayyid Y, di Kalimantan Sarif, terus di beberapa negara yang lainnya berbeda-beda panggilan-panggilannya ya. Termasuk juga Gus di Jawa, Lora di Madura, Ajengan di Jawa Barat dan lain sebagainya ya. Itu memang berbeda-beda ya setiap panggilan untuk memuliakan, menjamu daripada tamu tersebut. Dengan tanda kehormatan kita memanggilnya. Nah, kesempatan ini saya sangat kagum dengan ceramah beliau. Di lain sisi beliau gagah, muda, tapi istrinya satu. Tapi di lain sisi apa yang beliau sampaikan bisa membuat kita paham dan mengerti. Ya bahasanya anak muda ya, karena beliau masih muda. Kita paham ini, kita lihat, kita simak. Marhaban dengan para kiai mulai sejak dulu itu satu, Pak, bukan dua, tapi satu, saling berguru satu sama lain. Saling istifadah satu sama lain, saling tawadhu, saling merendah satu sama lain. Ini termasuk santri dari Mbah Khalil niku yang pondok di Bangkalan adalah Habib Salim bin Jindan, kakek dari Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Beliau mengatakan dalam kitab sanadnya, saya, ayah saya, kakek saya, semuanya pernah mengambil ilmu dari Syekhona Khalil Bangkalan. Bahkan yang terbaru, niku yang terbaru niki, kami menemukan satu surat data Syekhona Khalil Bangkalan, surat-suratan dengan Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, Kebun Agung, Pasuruan. Berarti Syekh Khalil Bangkalan ini punya murid dari kalangan habaib banyak ini, termasuk daripada keluarganya Habib Jindan. Dan yang terbaru surat menyurat dengan Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Kalau kita lihat Segaf As-Segaf berarti kayaknya ke Gresik ya. Kita simak lagi. Pindah beliau santri dari Habib Ali Al-Habsyi. Surat menyurat, Pak. Dalam suratnya niki Masya Allah luar biasa. Saling menghormati satu sama lain, saling tawadhu satu sama lain. Bahkan di surat itu dijelaskan, wa nuqabbilu anamilakum, dari kejauhan kata Syekhona Khalil, saya Habib mengirim salam kepada panjenengan, dari kejauhan saya cucup jari jemari tangan panjenengan. Ini wonten surat ini, bukan hoak, bukan khurafat nih. Bukan hoak, apalagi khurafat. Yang dipakai khurafat itu biasanya satu, orang yang memakai kata-kata khurafat adalah orang-orang Wahabi, dan kedua adalah orang-orang kelompok mereka. Nah, khurafat dan khurafat yang selalu digembar-gemborkan ketika ada sebuah karomah ataupun kejadian di zaman dulu gitu. Dikatakan, oh ini khurafat, oh ini bohong, oh ini tipu daya dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan oleh mereka ya. Ini data, ini sejarah. Maka kalau katakan berkali-kali, kalau panjenengan, kalau ada di antara panjenengan, insya Allah tidak ada orang luar jauh sana,
yang ingin memisahkan antara kiai dan para habaib. Data-data seperti ini mau dibawa kemana? Ini ajaran para kiai kita sejak dulu, ajaran para ulama kita sejak dulu. Bukan ajaran Belanda, bukan ajaran PKI, bukan. Ini ajaran para kiai, para ulama sejak dulu. Bukan ajaran Belanda, bukan ajaran PKI, bukan ajaran mereka, tapi ajaran para kiai terdahulu. Bagaimana para kiai dan habaib itu satu, bukan dua, bukan habib-habib, kiai-kiai, tapi kiai dan habib itu satu. Mereka satu dalam darah dan perjuangannya, serta saling bahu-membahu dalam dakwah tugas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang doang yang diadu domba. Oh ini kiai pribumi, oh ini kiai ini kiai ini, ribet gitu loh. Kiai dan habaib ya satu dalam tujuannya mengemban dakwah amanah bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang digembar-gemborkan di zaman sekarang. Oh kiai pribumi. Loh kalau mereka kiai pribumi, lalu siapa kita habaibnya? Prilangit gitu? Kan nggak mungkin. Kita juga dilahirkan di bumi Indonesia, di Nusantara. Janganlah untuk menengah-nengahi memutus-mutuskan. Oh ini kiai pribumi, oh ini habib prilangit. Lucu, antara pribumi dan prilangit. Sudahi hal tersebut. Tetap dalam satu kesatuan, tetap dalam satu tujuan mengemban dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pribumi dan tidak ada imigran. Semuanya nyambung kepada Nabi Muhammad, semuanya mengemban dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita pahami, dan tujuan kita ialah menyatukan bukan memecah belah. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.